Selamat pagi semuanya. Siang hari ini merupakan malam yang sangat berbahagia karena akan ada video pembelajaran dari Akpro IMS FTUI 2023. Sebelumnya perkenalkan, nama gue Nobel Juda Perwira, dan di sini gue akan menjelaskan atau membahas soal UAS MATLAB Unstruct. Selamat belajar. Pagi sipil, selamat datang kembali di video pembelajaran oleh Akpro IMS FTUI 2023. Nah, di kesempatan kali ini, gue mau ngebahas soal UAS MATLAB Unstruct. Oke, jadi di UAS Unstruct nanti akan ada soal portal, dan nanti juga akan ada UAS terpisah, yaitu membahas tentang MATLAB. Nah, di sini soal yang akan gue bahas itu adalah soal UAS MATLAB tahun lalu, soal 2021-2022. Nah, jadi sebelum gue mulai, di sini gue mau kasih disclaimer. Yang pertama itu adalah eh, s- code-code yang nanti akan gue share ini bukan code original gue. Ini code gue diberikan oleh dosen, dan code ini juga udah sempat gue modifikasi oleh gue dan juga teman-teman gue untuk mengakomodir kebutuhan pengerjaan UAS. Nah, jadi ini code bukan pure dari gue, ini ada kredit oleh dosen gue dulu, Pak Bastian, dan ya ada kredit dari teman-teman gue juga. Cuman mereka nggak mau namanya disebutkan, jadi nanti gue kreditnya secara inisial aja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah nanti di akhir video ini code-nya bakal gue share ke kalian, bakal gue masukin ke Google Drive yang bisa kalian akses. Jadi ya itu bisa buat bahan belajar, bisa buat template juga, gunakanlah sebijak mungkin. Pastikan teman-teman baca code-nya dari awal sampai akhir, jangan langsung asal pakai, karena ya nanti teman-teman bisa lihat sendirilah kenapa. Dan yang ketiga adalah jawaban yang hari ini akan gue bahas, itu gue nggak bisa jamin kebenarannya. Kenapa? Karena jawaban-jawaban ini tuh bukan pure jawaban dari gue, ini juga ada jawaban dari teman-teman gue, dan ini tuh adalah pendekatan, dan nanti akan ada pendekatan-pendekatan yang kami lakukan selama ngerjain UAS. Nanti akan gue jelaskan lebih detail. Jadi, ya di sini gue hanya akan menjelaskan cara makainya, gue nggak bakal menjelaskan asal-usulnya, dan untuk hasilnya sendiri nanti teman-teman bisa cek sendiri ya ke SPV ya Kak, atau ke aplikasi lainnya. Oke, kita langsung masuk. Jadi di sini kita langsung masuk ke soal pertama. Soal yang pertama itu adalah soal rangka batang. Nah, di soal rangka batang ini, untuk mengerjakannya teman-teman tuh harus nge-define apa titik-titik nodalnya dulu di MATLAB. Oke, jadi di sini gua buka MATLAB-nya. Nah, di sini teman-teman lihat bagian pertama, input. Teman-teman harus masukin nodal-nodalnya dulu. Teman-teman masukin nodalnya berapa dan juga koordinatnya berapa. For example, di sini ada 100, artinya nodal 1 itu berada pada koordinat 0,0. Nodal 2 berada pada koordinat 0,4. Nodal 3, 0,8, and so on. Berarti di sini teman-teman kalau bisa lihat, ini gue ngerjainnya dulu, berarti gue sebut ini sebagai nodal 1, nodal 2, nodal 3. Ini 4, 5, 6, 7. Ini cuman koordinat kartesius doang kok. Di 0,0, ini 0,4, 0,8, ini 5,0, and so on gitu. Oke, jadi pertama-tama adalah teman-teman harus nge-define nodalnya dulu. Kedua, habis teman-teman ganti bagian nodal, teman-teman kasih apa ya? Teman-teman memberikan modulus elastisitas dan juga luas penampang untuk si rangka ini. Nah, jadi di soal ini kan dia maunya berapa nih? E-nya 80, modulus elastisitasnya 80, area-nya itu 100 kali 20, 220. Ya udah, ini 80, ini 0,022. Oke. Step ketiga adalah teman-teman harus nge-define elemennya sekarang. Jadi teman-teman udah punya nodal. Nah, sekarang teman-teman define elemennya. Nah, elemen itu kan adalah nodal ketemu nodal jadi elemen kan. Nah, di sini berarti ya udah teman-teman nge-define. Di sini elemen 1 itu adalah elemen yang menghubungkan nodal 1 dan juga nodal 2. Berarti 1 sama 2, berarti ini elemen 1. Elemen 2, nodal 2 dan nodal 3. Ini elemen 2. Elemen 3, 1, 4, berarti ini elemen 3. Elemen 4 itu 25, 2 sama 5 berarti ini 4, and so on. Ini gue bakal step by step semua itu karena ya bakal lama banget. Tapi teman-teman get the point lah ya. Nah, pertama-tama apakah elemennya harus ngurut kayak gini? Apakah ini harus elemen 1, ini elemen 2, ini elemen 3, 4, 5 gitu? Bebas sebenarnya. Teman-teman kalau mau nyebut elemen 1 itu yang ini,
Boleh, tapi ya nanti teman-teman tulisnya berarti 1, 4, 5 gitu. Karena dia nyambungin 4 sama 5. Dan ya udah kalau mau duanya teman-teman mau yang di sini, ya udah sabep, berarti elemen 2 itu adalah 3, 7. Oke. Nah, terus untuk penulisan untuk penulisan siapa yang near, siapa yang far, itu juga seingat gue bebas deh. Nggak harus yang kecil, angka kecil dulu. Makanya di sini gue kayak elemen 8 tuh 4, 2. Gue nggak tulis kayak elemen 8 tuh 2, 4. Nah, ini seingat gue. Dan kalau gue run sih code-nya aman-aman aja ya. Tapi saran gue ada baiknya, pertama pastikan ke dosen dulu apakah boleh nggak ngurut gitu. Maksudnya, kayak apakah gue boleh tulis elemen 1 tuh sebagai 21, bukan 1, 2. Gitu. Oke, setelah teman-teman nge-define elemennya, langkah selanjutnya adalah teman-teman kasih reaksi peretakan atau restraint. Ini kayak degree of freedom-nya gitu loh, kalau di metode kekakuan matriks. Di soal ini, nodal 1 dan juga nodal 4, itu mereka berdua sendi-sendi. Sendi artinya mereka nggak bisa gerak X, nggak bisa gerak Y, kan? Makanya di sini gue menamakan nodal 1 dan juga nodal 4, mereka tuh terkunci X-nya, terkunci juga Y-nya, satu-satu. Jadi kalau 1 itu artinya dia terkunci, 0 itu dia tidak terkunci. Sebagai contoh, kalau misalnya nodal 1 itu adalah roll, berarti kan kalau roll begini, dia bisa gerak kiri kanan, tapi dia nggak bisa gerak atas bawah kan. Artinya, nanti gue bakal lakuin kiri kanannya bergerak 0, atas bawahnya 1. Gitu. Itu kalau misalnya dia roll. Tapi karena dia sendiri-sendiri, udah gue kasih dia satu-satu. Dan di sini, kenapa gue namain dia 1 sama 4? Ya karena nodal 1 sama nodal 4 yang terkunci. Jadi kalau teman-teman misalnya namain nodal ini bukan nodal 4, misalnya ini nodal 3, itu berarti teman-teman tulis di sini adalah nodal 3. 3, 1, 1, jangan 4, 1, 1. Sesuai sama penamaan nodal teman-teman. Jadi ini penting ya. Yang teman-teman namain di awal ini, elemennya juga ini penting banget, jangan sampai salah. Pas ini juga penting. Oke. Nah, langkah terakhir adalah teman-teman harus ngasih gaya F point-nya di sini. Nah, di sini ini tuh juga sama, ini cuman nandain nodal berapa, ada gaya berapa. Nah, in this case, nodal 4 ini kan, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan. Nah, di sini, sebentar, bener gak ya? Nodal 4 tuh 5, 0. 5, 0, berarti ya benar yang ini. Nah, di sini, kalau teman-teman lihat, oh, gue baru sadar nih, gue pas UAS kayaknya melakukan kesalahan. Nodal 4 itu nodal 4 yang ini ya. Nodal 4 tuh seharusnya gaya FX-nya 0. Sebentar. Nodal 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7. Oh, wait. Nodal 7 yang kecil, yang nodal 7 tuh yang atas bukan? Sebentar ya, gue jadi memastikan. 7, 5, 12. Oh iya, oke. Kayaknya gue menemukan pas gue UAS, gue udah melakukan kesalahan. Oke, jadi gini intinya. Di sini tuh teman-teman harus memberikan gaya luarnya. Nah, cuma masalahnya kan di sini gaya luar itu gaya terbagi merata. Dan tadi gue jelaskan di awal-awal, rangka batang itu nggak bisa menerima gaya terbagi merata. Dia harus beban terpusat kan. Yang berarti tugas teman-teman adalah ngubah beban terbagi merata ini menjadi beban terpusat. Nah, cara ngubahnya gimana? Teman-teman bisa ngubah kayak pas statika dulu. Pakai konsep balok tak langsung. Gitu. Jadi, anggaplah rangka yang ini itu kayak balok utamanya, ini adalah balok tak langsungnya nih, yang ada kayak warnanya lebih gelap gitu, yang ininya nih. Nah, berarti teman-teman tinggal ngubah aja beban gini. Kalau misalnya ada balok tak langsung di sini, di sini, dan di sini, berarti ya teman-teman kan tinggal potong gaya yang ini, pecah jadi sini, pecah jadi sini, potong gaya ini, pecah jadi sini, pecah jadi sini, gitu kan? Ini gue nggak bakal ajarin cara gimana, teman-teman bisa buka tubes statikanya lagi, ini materi statika. Jadi saya harap teman-teman bisa mencah ininya. Nah, ya udah, jadi pendekatan yang gue lakukan di sini adalah gue melakukan cara statika gini. Jadi bagian yang nodal 7 ini akan menerima setengah, nggak setengah sih, dia bakal menerima pecahan gaya dari sininya ke sini. Ini akan ke sini.
Ntar nodal yang ini berarti akan terima, dan dari sini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Itu kurang lebih pendekatan yang gue lakukan. Nah, di sini gue baru sadar kayak kesalahan gue adalah gue kebalik tulisnya. Jadi secara logika, kalau teman-teman lihat di sini kan gue tulis nodal 7 tuh dia cuma dapat -4. Oh ya, minus ini nandain arah ya. Karena gaya beban terbagi merata itu ke arah kiri, ya udah berarti dia negatif di X-nya. Dia nggak ada beban yang dia nggak ada gaya yang vertikal, berarti nanti semua Y-nya itu dia 0 gitu. Nah, terus di sini gue menemukan kesalahan gue adalah di mana gaya pada nodal 7 itu kan dia kecil banget ya, -4. Padahal seharusnya kalau teman secara logikanya aja, nodal 7 kalau di atas, seharusnya dia menerima gaya yang paling gede dong. Karena ya, beban segitiganya tuh paling gede di bagian atas nih, bagian nodal 7. Jadi kayaknya gue kebalik deh. Jadi seharusnya ini kayaknya nodal 7, ini nodal 4, ini nodal 5, ini nodal 6. Kayaknya pas gue ujian, gue buru-buru gue kebalik deh. Gitu, tapi intinya yang gue pengen jelasin di sini adalah konsepnya aja sih, konsep cara ngerjain rangka batangnya. Dan yang dalam tanda kutip spesial dari soal UAS ini adalah ya teman-teman harus ngubah beban terbagi merata ini menjadi beban tak beban beban tak langsung jadi beban terpusat gitu. Nah, udah kalau teman-teman udah ganti, udah kasih gaya luarnya, udah deh sisanya teman-teman tinggal run. Ya, to path aja. Nah, nanti teman-teman bakal dapat hasilnya. Ini gue belum cek apakah hasil ini benar apa kagak. Teman-teman bisa cek sendiri nanti ya di di SWP atau di SW Trust bebas. Gitu. Oke. Nah, di code ini nanti teman-teman pas habis teman-teman run code-nya, teman-teman juga bakal mendapatkan dua buah figure, dua buah grafik. Grafik yang pertama itu adalah bentuk bentuk defleksinya. Nanti dia bentuk defleksinya kurang lebih kayak bakal kayak begini. Ada satu lagi itu adalah gaya dalamnya. Di sini berarti nunjukin bahwa elemen ini punya gaya dalamnya 0, elemen ini gaya dalam 132. Kalau teman-teman nggak lihat dari grafik, dari sini pun bisa kelihatan. Itu menandakan elemen 1 gaya dalamnya negatif segini, berarti dia tekan. Elemen 2 segini, elemen 3 segini, elemen 4 and so on. Untuk reaction juga nih sama. Modal 1 ini nandain. Jadi gini, untuk reaction tuh mereka sepaket. Mereka berdua ini mereka berdua ini adalah reaction pada nodal 1. Ini adalah reaction X-nya, ini adalah reaction Y-nya. Di sini juga sama, ini adalah nodal, jadi nodal 4 nih. Ini adalah reaction X-nya, ini adalah reaction Y-nya. Gitu. Tapi ini kurang lebih cara untuk kerjain yang rangka batang. Oke, nanti sekali lagi akhir dari video ini nanti di nanti code ini bakal gue share, jadi teman-teman bisa pakai. Tapi tadi kalau gue review cara ngerjainnya adalah pertama-tama input nodalnya dulu, sesuaiin sama koordinat yang teman-teman berikan. Nggak harus nodal 1 di 00, kalau teman-teman mau nodal 1 yang di 512 nggak masalah. Yang penting konsisten aja. Nanti konsisten di sininya, konsisten dikasih nama rangka batangnya, konsisten dikasih reaksi protakannya, dan konsisten dikasih gaya luarnya. Gitu. Oke, ini buat yang bagian pertama, ini untuk yang rangka batang. Oke, udah kurang lebih begitu yang bisa gue sampaikan. Semoga berguna. Selamat belajar, teman-teman.